Halo semuanya, salam tetap di rumah aja. Jumpa lagi dengan Kak Kavi di video pembelajaran materi fisika. Di video ini, Bapak akan membahas tentang listrik dinamis, yang nantinya kalian akan mengetahui bagaimana menghitung biaya listrik bulanan PLN. Yuk langsung kita mulai. Jangan lupa klik terlebih dahulu tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya agar kalian bisa dapat video terbaru dari Pak Kavi. Listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Berita yang disiarkan di Kompas TV pada tanggal 1 April 2020 tentang kebijakan pemerintah pusat terkait mengatasi dampak pandemi COVID-19, yaitu dengan cara menggratiskan biaya langganan listrik PLN untuk pelanggan yang menggunakan daya 450 volt ampere. Kebijakan ini berlaku selama 3 bulan. Apakah kalian termasuk yang mendapat keringanan? Coba cek berapakah daya listrik rumah kalian. Apakah 450, 900, atau 1300? Dan hati-hati loh, kebanyakan kita salah dalam penyebutan daya listrik PLN. Contohnya, ada yang bilang 450 watt, 900 watt, 1300 watt, dan seterusnya. Nah, ini disebut watt. Sebenarnya ini adalah penyebutan yang salah, karena yang benar adalah 450 volt ampere atau 450 VA, 900 VA, dan 1300 VA, juga seterusnya. Sebagaimana dalam berita tersebut, Pak Presiden Jokowi menyebut dengan istilah volt ampere, bukan watt. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah penyebutan lagi. Apa sih bedanya satuan VA dan satuan watt? Ya, daya semu. Kita perhatikan dulu daya semu. Daya semu itu adalah daya nyata yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Satuannya VA. Daya aktif dan beban, satuannya watt. Nah, ini yang tertera di alat elektronik yang kita punya. Misalkan lampu 25 watt, AC 500 watt, dan seterusnya. Ada juga daya reaktif, daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Satuannya volt ampere reaktif atau VAR. Kita konversi VA ke watt. Daya listrik PLN dan MCB yang terpasang ya. 450 VA, MCB yang terpasangnya 2 ampere. 900 VA, MCB yang terpasangnya 4 ampere. 1300 VA, MCB yang terpasangnya 6 ampere. Yang ada di kWh meter kita ya. Nah, ini rumusnya P atau daya sama dengan V dikali I dikali cos V. V itu adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus listrik, dan cos V ini adalah power factor. Dan rata-rata rumahan nilai cos V-nya 0,8. Dan V untuk tegangan PLN biasanya 220 volt. Ya, tadi rumusnya P sama dengan V dikali I dikali cos V. Contoh perhitungannya. Listrik daya 900 VA mampu membebani pemakaian sampai berapa watt? Jawab. P sama dengan V-nya tadi 220, I-nya. Karena di sini menggunakan 900 VA. Kita lihat 900 VA. Ini adalah I-nya atau MCB yang terpasangnya 4 ampere. Nah, maka P sama dengan V-nya 220 volt, I-nya 4 ampere, cos V-nya 0,8. Kita kali, hasilnya jadi 704 watt. Nah, jadi daya 900 PA
Jadi daya 900 VA mampu membebani pemakaian sampai 704 watt. Jika pemakaian lebih dari 704 watt gimana? Ya MCB-nya akan trip atau turun. Itu yang disebut kadang-kadang turun. PLN-nya turun. Nah, sebelum kita berhitung tagihan listrik bulanan, maka kita pelajari dulu nih besaran-besaran listrik dinamis. Yang pertama ada muatan listrik atau simbolnya Q. Satuannya kolom atau disingkatnya C. Jika dua benda didekatkan, maka akan terjadi perpindahan muatan yang kita sebut sebagai arus muatan. Nah, jadi ini ada muatan positif dan muatan negatif. Di sebelah sini kita lihat muatan positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan muatan negatifnya ada 3. Ini artinya benda ini memiliki lebih banyak muatan positif, maka benda ini disebut memiliki muatan positif atau kita sebut sebagai proton. Dan di sini kalau kita lihat elektronnya atau yang muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positif, maka benda ini disebut bermuatan negatif atau disebutnya elektron karena elektronnya lebih banyak. Nah, di sini ada istilah arus elektron. Arus elektron itu adalah muatan yang mengalir dari potensial rendah atau elektron itu disebut potensial rendah ke potensial lebih tinggi, ke positif. Dan arus listrik itu mengalir atau muatan yang mengalir dari potensial tinggi yang bermuatan positif ke potensial rendah yang bermuatan negatif. Ya, jadi jangan bingung kalau arus elektron berarti mengalir dari elektron dari negatif ke positif, dari yang potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau arus listrik mengalir muatannya dari yang positif ke yang negatif atau dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Besaran yang berikutnya adalah arus listrik atau biasa disingkat dengan I. Satuannya ampere, disingkat dengan A. Arus listrik itu adalah muatan yang bergerak. Ya, muatannya bergerak nih, pindah dari potensial tinggi yang positif ke potensial rendah dalam selang waktu tertentu. Nah, ini ada batu baterai ya. Ini muatannya positif, yang paling belakang ini belakang baterai muatannya negatif. Maka arus listrik itu mengalir dari yang potensial tinggi ini ke potensial rendah. Maka dia mengalir ke sini nih. Ini I nih. Mengalir terus sampai lampunya nyala. Ya, mengalir terus sampai ke negatif. Cara matematis, arus listrik I sama dengan Q per T. I-nya itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik ya. Besaran berikutnya ada tegangan atau sering disebut beda potensial listrik baterainya nih. Kalau kalian dalam satu rangkaian baterai itu disebut beda potensial karena ada kutub positif sama kutub negatif. Satuan tegangan adalah volt. Nah, beda potensial ini kita bisa definisikan sebagai perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik dan terjadi jika suatu rangkaian listrik disentuh oleh materi yang dapat menghantarkan listrik atau konduktor, sehingga elektronnya akan mengalir melalui materi tersebut. Nah, ini nih perbedaan jumlah elektron menyebabkan arus listrik dalam satu rangkaian disentuh dengan materi yang menghantarkan listrik. Dalam hal ini kabel ini disebut konduktor. Ya, jadi dia mengalir elektron sehingga melalui materi tersebut nih si elektron ini. Contohnya baterai, itu baterai sebagai sumber tegangan pada rangkaian. Selanjutnya ada hambatan listrik atau resistor. Ini satuannya ohm. Satuannya ohm. Kenapa satuannya ohm? Nanti kita tahu kenapa ya. Nah, hambatan listrik ini kita sebut sebagai kemampuan suatu bahan atau benda untuk mencegah aliran arus listrik
Bisa disebut juga dengan bisa disebut juga dengan bisa disebut juga sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. Jadi dia menghambat aliran elektron dalam konduktor dalam kabel tadi, itu namanya resistor ya, atau hambatan listrik. Disimbolkan dengan R besar, R kapital, dan satuannya ohm, atau nanti bisa ditulis sebagai omega. Nah ini disebut si R ini disebut hambatan listrik nih. Lampu dalam hal ini disebut hambatan listrik ya, kabelnya pun hambatan listrik. Nah, contoh lampu sebagai resistor pada rangkaian. Berikutnya ada hukum Ohm. Hukum ini dicetuskan oleh George Simon Ohm, fisikawan Jerman tahun 1825. Apa kata hukum Ohm? Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Jadi arus listrik ini akan berbanding lurus dengan tegangan. Nah, I sama dengan V dibagi R. Nah, katanya tadi arus listrik akan berbanding lurus dengan tegangan. Ini artinya apa? Nah, ini artinya semakin besar tegangan V, artinya baterainya semakin banyak, maka arus listrik yang mengalir pun semakin banyak, semakin besar. Maksudnya apa sih? Nah, kita lihat ini baterainya satu, lampunya menyala. Nah, tegangan atau baterainya satu, arus listriknya menyala, yaitu lampu terang. Yang ini kita lihat baterainya ada dua. Wih, menyalanya sangat terang nih ya artinya. Kan baterainya 2, arus listrik dalam bentuk menyala lampunya lebih terang. Jadi kalau baterainya 1 terang, tegangannya 1, terangnya 1 gitu. Kalau misalkan tegangannya 2, baterainya 2, maka nyala lampunya terang banget ya. Oke, bahwa terbukti bahwa tegangan V berbanding lurus dengan I. Selanjutnya daya listrik disimbolkan atau dilambangkan dengan P kapital, satuannya watt. Watt artinya apa ya dalam bahasa Inggris, tapi kalau di sini watt itu adalah satuan dari daya listrik. Pernahkah kalian perhatikan alat-alat yang ada di rumah kalian? Bila diperhatikan dengan cermat, setiap peralatan listrik tersebut selalu mencantumkan spesifikasi dari alat-alat tersebut. Contohnya, pada setrika listrik, kalian lihat tercantum tulisan 220 volt 300 W. Artinya, bila diberi tegangan 220 volt, maka daya listrik yang dipakai oleh setrika listrik tersebut adalah 300 watt. Lalu apa daya listrik itu? Daya listrik yaitu jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik ya. Jadi daya listrik itu adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian. Daya listrik disebut juga sebagai tingkat konsumsi energi dalam suatu rangkaian listrik. Secara matematis, P sama dengan V dikali I. P itu tadi adalah daya listrik, satuannya watt, V adalah tegangan, satuannya volt, dan I adalah arus listrik, satuannya ampere. Contoh, komputer memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya oleh komputer tersebut? Nah, kita jawab aja. P sama dengan V dikali I. P-nya 220 volt, ini tegangan PLN. 1,2 adalah I-nya, 1,2 ampere, arus listriknya. Maka daya listriknya adalah 264 watt. Jadi, daya listrik yang dikonsumsi oleh komputer tersebut adalah 264 watt. Selanjutnya kita ke energi listrik atau dilambangkan dengan W kapital. Satuannya joule atau watt hour, WH.
atau watt jam. Banyak ya satuannya ya. Suatu energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya pada konduktor atau pengantar listriknya. Jadi energi listrik itu berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau istilahnya bergeraknya elektron pada konduktor. Jika dalam suatu rangkaian diberi beda potensial V sehingga mengalirkan suatu muatan listrik sejumlah Q, dan arus listrik sebesar I, maka energi listriknya secara matematis W sama dengan V dikali Q. V adalah tegangan listrik, Q adalah muatan. Nah, karena Q ini adalah muatan, itu bisa diuraikan menjadi arus kali waktu atau I kali T, maka W atau energi listrik bisa kita juga menjadi persamaannya W sama dengan V I kali T. Nah, terus V kali I ini disebut juga sebagai daya atau P, maka bisa juga si energi listrik akhirnya menjadi P kali T atau energi listrik sama dengan daya dikali satuan waktu. Ya, ini keterangannya. Nah, sekarang bagaimana menghitung tagihan listrik PLN? Bagi kalian pengguna listrik pasca bayar, ada juga yang prabayar ya, yang beli pulsa tuh. Maka wajib mengetahui bagaimana cara menghitung KWH tagihan listrik yang ada dengan benar. Tentunya, mengapa sih kita harus menghitung tagihan listrik kita? Ya tentunya agar kita lebih berhati-hati dalam hal membeli perabotan atau peralatan elektronik rumah. Mencegah kebobolan pengeluaran karena tagihan listrik yang membengkak. Nah, yang ini adalah penting bagi kita agar kita bisa menghemat energi, karena bumi kita itu adalah tempat kita ada, bukan untuk saat ini dan untuk seterusnya, maka harus dihemat energinya agar bumi kita tetap lestari. Langkah-langkah perhitungan KWH tagihan listrik PLN. Perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, mengetahui golongan tarif listrik di rumah kalian. Coba tanya ke orang tuanya, atau kalian lihat golongan tarif listrik di rumah kalian 450 VA, 900 VA, 1300 VA, atau 2200 VA, dan seterusnya ya. Tarif tenaga listrik dibedakan sesuai dengan golongan tarif listrik. Nah, untuk golongan 900 VA, ini biasanya kita nih kategorinya ini nih ya di rumah-rumah, itu dikenakan tarif per KWH-nya per kilowatt hours-nya itu 1325, atau istilahnya tarif dasar listrik untuk golongan 900 VA itu 1325 per KWH. Untuk golongan 1300 sampai 5600 VA ke atas itu dikenakan tarif per KWH-nya 1467,28 rupiah. Yang kedua, cek peralatan rumah yang mengkonsumsi listrik. Misalnya, kalian lihat, kulkas itu dayanya 400 watt. Satu rice cooker 250 watt. Ada 10 lampu nih di rumah kalian, ternyata total dayanya 40 watt. AC 1 PK dayanya 500 watt. TV LED dayanya 60 watt. Dan lain-lainnya, ada setrika, laptop, HP, mesin cuci, dan yang lain sebagainya ya. Dan catat berapa lama waktu pemakaian dari tiap alat tersebut. Kita lanjut yang ketiga, estimasi atau kira-kira konsumsi tarif listrik. Ya, ini satu unit kulkas dengan daya 400 watt dihidupkan selama 24 jam non-stop. Maka untuk menghitung total daya kulkas dalam sehari adalah 1, ini jumlahnya 1 dikali 400 watt ini dayanya, dan dikali pemakaiannya 24 jam. Maka daya kulkas dalam satu hari 600 watt hours atau disingkat 600 WH. Berikutnya ada 1 unit rice cooker dengan daya 250 watt dihidupkan dari pukul 5 sampai 17. Jadi kalau dihitung sekitar 12 jam. Maka total daya dari rice cooker dalam satu hari adalah 1 unit dikali 250 watt dikali 12 jam, yaitu 3000 WH.
Ada 10 lampu dengan daya 40 watt, berarti masing-masing 40 watt, dinyalakan dari jam 17.00 sampai jam 6.00 atau sekitar 13 jam. Maka total daya dalam satu hari adalah 10 unit dikali 40 watt dikali 13 jam, yaitu 5200 Wh. 1 unit AC 1 PK dengan daya 500 watt dinyalakan dari jam 20 sampai jam 4 atau selama 8 jam, maka total daya dalam satu hari 1 kali 500 watt kali 8 jam yaitu 4000 Wh. 1 unit TV dayanya 60 watt selama 4 jam, total daya untuk 1 unit TV adalah 240 Wh. Selanjutnya untuk langkah berikutnya kita jumlahkan total konsumsi daya tadi yang telah dihitung sebelumnya. Ini perhitungannya. Tadi kan 600 ditambah 3000 ditambah 5200 ditambah 4000 ditambah 240 Wh, yaitu hasilnya 13040 Wh. Dalam menghitung tarif listrik harus menggunakan satuan kWh atau kilowatt hours atau kilowatt jam. Nah, untuk mendapatkan satuan kWh tersebut, maka yang 1340 Wh mau dirubah ke kWh ya tinggal dibagi 1000, yaitu menjadi 13,04 kWh. Selanjutnya, setelah mengetahui angka konsumsi listrik tersebut, selanjutnya kita kalikan dengan tarif tenaga listrik di golongan kita. Karena golongan kita misalnya 900 VA, maka tarif yang berlaku adalah 1352. Maka biaya listrik kalian dalam sehari yang tadi ya 13,04 kWh dikali 1.352 rupiah, sehingga sehari harus membayar ke PLN 17.630,08 rupiah. Jika dalam sebulan, maka tagihan listriknya ya kurang lebih seperti ini, 17.630,08 dikali 30 hari, yaitu dalam sebulan berarti kita harus membayar ke PLN untuk tagihan listrik kita adalah 528.902,4 rupiah. Contoh soal ya, sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. TV 100 watt dinyalakan rata-rata 12 jam per hari. Kemudian sebuah mesin pompa air 125 watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika harga 1 kWh-nya adalah 1.352 rupiah, maka rekening listrik yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama sebulan atau 30 hari adalah. Yuk kita bahas. Ada 3 alat listrik. Lampu 50 watt, ya kita buat tabel ya. Lampu 50 watt jumlahnya 4, waktu terpakainya 10 jam per hari, maka langsung kita hitung energi listriknya. W sama dengan P kali T, daya dikali waktu karena ada jumlah kali jumlah. Maka kalikan saja semuanya. 50 kali 4 kali 10 2000 Wh. Satuannya Wh ya, masih Wh. TV 100 watt dikali jumlahnya 1 dikali waktu pakainya 12 jam, energi listriknya menjadi 1200 Wh. Pompa 125 watt dikali 1 dipakainya 2 jam dikalikan energinya menjadi 250 Wh. Terus yang 3 alat listrik ini energinya di total jumlahnya 3450 Wh. Lalu kita rubah ke dalam kWh, tinggal dibagi 1000. 3450 dibagi 1000 menjadi 3,45, udah satuannya kWh. Kalau udah kWh berarti kita bisa kalikan dengan tarif tenaga listrik yang tadi 1352. Nah, jadi rekening listrik yang terbayar selama sebulan adalah 30 hari dikali 3,45 kWh dikali 1352. Maka yang harus dibayar adalah 139.932 rupiah. Nah, kita langsung latihan soal ya. Poinnya soal ini ada 35. Ini silakan kalian baca sendiri sambil dicatat di buku tulisnya ya. Langsung dicari diketahuinya apa dan hasilnya berapa. Kalau mau ditulis berarti harus di pause dulu. Silakan di pause dulu sambil mencatat. Ini nomor 1. Lanjut ada nomor 2, ini soalnya juga sama. Ini poinnya 35, silakan di pause dulu untuk mencatat dan menghitung. Nah, ini soal yang terakhir, soal poinnya 30. Nah, intinya kalian harus paham bahwa untuk mencari energi listrik atau W itu rumusnya adalah daya dikali waktu, P dikali T. Kalau tidak ada di soal P-nya, tidak ada seperti soal nomor 3 ini, maka P-nya kita bisa cari dengan rumus V dikali I. V-nya 220, I-nya 0,5. Setelah ketemu
Ini namanya P. Nah, si P ini, hasil perkalian ini kita kalikan dengan jam. P kali T sama dengan energi. Nah, energi itu masih dalam satuannya WH. Kalau mau bisa dikalikan dengan tarif tenaga listrik yang ada harganya per kWh, maka yang daya yang satuannya WH rubah dulu ke kWh dibagi 1000, baru dikali dengan yang ini 1352. Kalau dia dalam sehari berarti dikali 1 hari. Kalau dalam sebulan ya tinggal dikali 30. Sumber referensi Bapak ya semuanya diambil dari bacaan internet, video YouTube, tadi berita dari Kompas. Ya, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dari Pak Kavi. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Kunjungi juga sosmed di bawah ini. Ya, jangan lupa di follow IG Pak Kavi.